Kita muliakan dan berbahagia jamaah haji yang insya Allah akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2023. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan mereka yang akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini mendapatkan haji yang mabrur dan amalan-amalan selama di tanah suci Makkah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, dengan syukur yang kita lanjutkan dengan ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita implementasikan dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah tambahkan nikmat kita dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan satu acara yang mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu syukuran atas insyaallah rencana keberangkatan jemaah haji kita di tahun 2023 yang dari Desa Loka insyaallah ada 2 orang. Mudah-mudahan beliau-beliau ini dalam keadaan sehat walafiat dan betul-betul dapat menunaikan ibadah haji dengan penuh hikmah, penuh ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang dapat kami sampaikan dalam hal kaitannya dengan ibadah haji. Ibadah haji ini Bapak Ibu merupakan betul-betul kehendak dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadah haji ini pertama kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman meyakini dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepulangannya nanti ini betul-betul ditanamkan keimanan dan keyakinan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang akan berangkat ke tanah suci Makkah, yakin dan percayalah keberangkatan Bapak Ibu bukan karena uang, bukan karena harta benda kita banyak, tetapi semata-mata karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, orang tua kita yang akan berangkat tahun 2023 ini rata-rata di atas 65 tahun. Rata-rata di atas 65 tahun. Tahun sebelumnya pasca Covid ada aturan baru Bapak Ibu, di atas 65 tahun di stop boleh berangkat. Ada aturan baru lagi muncul boleh berangkat. Alhamdulillah. Kenapa ini adalah sebuah keyakinan, bukan karena banyaknya uang, bukan karena banyaknya harta. Ada juga orang miskin berangkat. Ada juga orang yang tidak punya harta benda, tahu-tahu berangkat. Ini adalah berkaitan dengan tauhid, akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji ini merupakan salah satu ibadah yang berat Bapak Ibu. Tidak hanya kita mengorbankan harta, tetapi harus siap mengorbankan tenaga. Walaupun Bapak Ibu sekarang banyak uang, banyak harta benda, tetapi tidak punya kemampuan dari sisi tenaga, Allah tidak akan memaksanya. Ada yang punya tenaga sehat, kuat, tapi tidak punya harta benda.
juga Allah tidak memaksanya. Maka salah satu syarat wajibnya seorang melaksanakan ibadah haji adalah memiliki kemampuan baik maupun tenaga. Ustaz, bagaimana kalau saya ingin berangkat haji, saya berhutang banyak-banyak? Apakah saya tergolong orang yang mampu? Apakah wajib? Belum termasuk wajib. Karena masih belum memiliki kemampuan. Ini namanya memaksa diri. Apabila itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, sekarang juga berhutang banyak demi berangkat haji, lalu pulang-pulangnya pegang kepala, bagaimana cara saya mengganti hutang saya? Ini artinya belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Tapi itu dalam batas kemampuan Bapak Ibu. Sejauh mana kemampuan kita, Allah tidak memaksa. Sekali lagi ini adalah keimanan. Kita paksa-paksa berhutang, belum juga ada panggilan Allah. Belum juga. Itu yang pertama, berkaitan dengan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Dengan adanya keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang yang mendapat panggilan Allah, ada juga orang yang belum atau tidak mendapatkan panggilan Allah. Rasa itu kalau Pak Haji jangan kalau belum mendapat panggilan Allah tidak juga begitu. Nah, ketika orang yang mendapatkan panggilan Allah, maka mulailah memperbaiki niatnya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mulai menyetor, ini rencana keberangkatan kita niat. Nanti niatnya di sana Bu, pada saat kita ikrar, mulai menggunakan paket ikrar. Itu rukun haji yang pertama. Rukun haji yang pertama Bapak Ibu insya Allah yang akan berangkat haji sudah mengikuti manasik haji beberapa hari yang lalu. Sudah ya mengikuti manasik haji Bu. Insya Allah Bapak Ibu yang insya Allah akan berangkat sudah mengikuti manasik haji beberapa hari yang lalu di Masjid Agung. Mudah-mudahan betul-betul dipahami. Karena apa? Al-hajju mabrur laisa jazaa'u illal jannah. Orang yang mendapatkan haji mabrur tidak ada lain balasannya melainkan surga. Subhanallah. Nah, rukun haji yang pertama adalah ihram. Disitulah Bapak Ibu mulai memasang niat. Nanti bimbing Bapak Ibu. Pesawat, kalau jemaah di Indonesia di pesawat ada namanya ketika menyampe Yalamlam. Disitulah Bapak Ibu menggunakan pakaian ihram. Rukun haji yang pertama ihram, disitulah disertai niat Bapak Ibu. Semata-mata karena Allah. Nah sampai teman sia rencana sia nyetol, kemudian rencana sia lalu haji. Ayah, kami belum haji sudah menghormati perintah ini. Mereka haji sudah menekelek aku dia pakai, sudah menekelek aku haji, nyaman bayar mana? Ini niat yang salah. Perbaiki niat, perbaiki apa yang ada karena ini menyangkut batin Bapak Ibu. Tidak hanya fisik tetapi batin, jiwa raga kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu. Jiwa raga kita betul-betul kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Bapak Ibu? Apa yang kita nampakkan, apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenada dalam hati saya sedih, yang muncul sifat sombong sia akan kita munculkan sifat sombong kita. Ketika kita setelah haji, yang kita berani haji, sudah mau dan seterusnya, muncul sifat sombong kita, maka ini akan diketahui.
hal yang salah. Nah, apa simbol yang terjadi ketika kita menggunakan pakaian ihram, pakaian putih dan tidak ada sehelai pakaian lain pun melainkan pakaian ihram? Bagi laki-laki ada yang menggunakan di bawah dan ada yang menggunakan di atas. Ini simbol bahwa kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada harta yang akan kita bawa, tidak ada lain yang kita bawa melainkan belayar-belayar pakaian kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita tinggalkan. Semewah apapun tidak ada boleh nempel. Kalau bawa emas, tinggalkan emasnya. Kalau ada bawa kalung, tinggalkan kalungnya. Jangan nempelkan kalung, jangan nempelkan cincin, jangan nempelkan gelang ketika mulai berihram. Ketika mulai menggunakan pakaian ihram, maka ada pakaian-pakaian khusus yang sudah disediakan. Ini menunjukkan bahwa kita meninggalkan seluruh dunia, kita meninggalkan seluruh isi dunia, kita menghadap Allah semata-mata karena Allah Subhanahu. Ini sebuah simbol. Ini sebuah simbol. Selanjutnya rukun yang kedua adalah hukum di padang Arafah. Hukum di Arafah tanggal 9. Maka itu adalah sebuah simbol bahwa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti pada mahsyar semua manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ Bapak, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum berangkat, tinggalkan semua urusan dunia di kampung kita, di desa kita, di keluarga kita, di tetangga kita. Kalau ada yang punya masalah, mohon saling memaafkan dari sekarang. Kalau ada yang punya salah, kalau ada yang pernah berbuat salah atau tidak saling tegur sapa, saling tegur sapalah sekarang. Kalau ada beban yang masih terpikir di sini, sawah kah, sapi kah, kambing kah, jangan sampai selagi tawaran ditelepon. Ini sapi lagi lapar. Ini sawah tidak ada airnya. Nggak makan belum cara. Tinggalkan urusan dunia ketika sudah sampai menghadap Allah Subhanahu. Ini adalah simbol-simbol kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa dunia dan isinya tidak ada artinya Bapak Ibu. Selanjutnya, niat nak sampai siangnya kamar waktu mati Mekah. Ku berangkat lokal-lokal untuk mati Mekah ya Allah ini nama mati Mekah. Itu namanya meminta kematian. Meninggal dunia itu di mana saja Bapak Ibu. Nah sampai sini sehat ibadah, sehat semata-mata kita semua sampai berakhirnya, sampai tahallul, betul-betul kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ustaz? Selama sebelum saya berangkat haji, saya di desa, di kampung, saya tidak pernah sholat. Coba maju sembahyang Ustaz, melok tiba-tiba untuk berangkat haji. Istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam pelaksanaannya kita di situ hati, jiwa, fisik, perkataan kita betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rukun haji yang kedua. Yang berikutnya adalah tawaf. Kita mengelilingi Ka'bah 7 kali. Hitung ya, Bapak yang berangkat haji hitung 7 kali, yang sampai 5 kali kata jangka muka. Ada haji mabrur, ada haji mardud, ada haji yang diterima oleh Allah, ada haji yang ditolak. Itu tadi. Salah satunya adalah tidak menunaikan seluruh rukun haji dan syarat atau wajibnya. Tawaf 7 kali, dia 2 kali.
tawafnya yang diwajibkan 7 kali, dia 5 kali. Maka terus ikuti mutawifnya, Bu. Bapak Ibu, ikuti mutawifnya. Pasti itu diketahui. Orang yang membimbing kita tawaf itu diikuti terus. Apa simbol yang kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali? Bahwa di situ simbolnya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita mengelilingi, semua manusia mengelilingi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah sa'i. Dari kecil dari Safa ke Marwah. Demikian juga selanjutnya sebanyak 10 kali. Ya. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Bahwa seseorang itu tidak hanya tawakal, tetapi juga harus ikhtiar. Seperti apa yang dilakukan oleh Siti Hajar. Harus ada usaha mencari apa yang dia inginkan. Nah, siap setuju balik, tadi rezeki balik, no siap usaha, dengan rezeki pada datang diri. Tidak, Siti Hajar ketika melahirkan mencari air, lari dari Safa ke Marwah. Ini simbol yang menunjukkan bahwa manusia itu wajib ikhtiar, wajib berusaha, maka masuk dia dalam rukun haji. Bolak-balik, maka diingat di situ semata-mata ikhtiar karena Allah. Kalau ada izin Allah seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada Siti Hajar, maka muncullah air Zam-Zam. Ada hikmah yang didapatkan, ada simbol yang mulia di situ adalah manusia harus ikhtiar, harus berusaha, tidak boleh berdiam diri di tempat. Tidak boleh berdiam diri di tempat. Yang berikutnya adalah tahallul. Cukur, botak, membersihkan diri. Ini sebuah simbol bahwa manusia itu harus beristighfar sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, mau membersihkan diri, mau bertobat, mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini menunjukkan sebanyak apapun dosa manusia, ketika dia memohon ampun kepada Allah, ketika manusia itu mau membersihkan dirinya, mau beristighfar kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi apa yang terjadi? Banyak manusia tidak mau memohon ampun, tidak mau membersihkan dirinya, tidak mau beristighfar, maka dia terlarut dalam dosa. Maka oleh karena itu kami mohon doa Bapak Ibu jamaah haji, mudah-mudahan jamaah juga yang belum berangkat haji, doakan kami begitu dimuliakannya orang-orang atau jamaah yang akan berangkat haji, Bapak Ibu ya. Orang-orang yang akan berangkat haji, maka sebelum berangkatnya dalam sebuah kitab dijelaskan, sebelum berangkatnya doanya dikabul Allah, kembalinya juga dari tanah suci maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jamaah yang belum berangkat haji mohon doa kepada jamaah yang siap berangkat. Nanti sebaliknya juga, maka ada budaya kita ketika jamaah pulang dari jamaah haji, kita silaturahim. Tujuannya apa? Kita mohon doa. Kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama di tanah suci Mekah, Bapak Ibu siap fokus beribadah, siap fokus berzikir, siap fokus sembahyang sunnah, siap fokus doa berjamaah. Nah, siap pikir, siap limas, setiap rasa masyarakat. Nah, siap pikir, siap beli labung. Nah, siap pikir, siap beli oleh-oleh. Kadang-kadang dia berangkat kan kita pemberitaan Bapak Ibu, dia buka tas, dia menjaga berdarah, ada sambal dalam tasnya, ada batu, bawa batu pikir, sebab tidak batu pemakannya kita lempar jumrah. Dia bawa masakan, ini sudah lain. Ibadah semua dunia kita tinggalkan. Apa yang disyaratkan oleh panitia haji itu saja yang dibawa.
Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa selama sebelum kita berangkat pun kita pergi di sana atas panggilan Allah, maka apa yang kita bawa berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita fokus, Bapak Ibu fokus beribadah, berzikir, beristighfar, sholat di tanah suci Mekah. Insya Allah itu yang diharapkan. Sehingga kembalinya nanti mendapatkan haji yang mabrur, sehingga balasannya adalah surga. Bagaimana salah satu bukti bahwa haji itu mabrur atau tidak? Sekembalinya dari tanah suci Mekah yang sebelumnya jadi haji tidak pernah sholat sunnah, setelah haji maka rajin dia sholat sunnah. Jangan kebaliknya itu. Sebelum berangkat haji dia rajin sholat sunnah, kebalikan atau pulang dari Mekah, Waalaikumsalam Mekah, ngurus bayang-bayang. Masya Allah. Tapi insya Allah dari desa lokal kemudahan haji sembahyang. Ada desa Lensia haji beli untuk haji judi eno tuh kelek haji. Kalau muka dia tuh kelek haji. Salah buat. Ya Allah. Yang artinya apa? Sebelum berangkat mungkin kita tidak pernah sholat, kita bertobat, beristighfar kepada Allah, pulang dari Mekah, di situ semakin baik ibadah kita karena kita sudah mendapatkan haji yang mabrur, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita sudah sucikan jiwa raga kita, kita sudah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sampai nanti jam cerita kita. Sebelum berangkat haji dia tidak pernah berpuasa. Sebaliknya ketika pulang dari haji maka dia rajin berpuasa. Ini bukti bahwa dia mendapatkan haji yang mabrur. Nah sampai ada narasi cerita Bapak Ibu dapat suci Mekah, tanah suci Mekah, dapat anak ketasi waka batal lampa dikan datang dia kat sebuah pipis sorora. Nauzubillah. Bahkan sampai di sana dia hina kabar. Ini menunjukkan haji yang mabrur yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran buat kita. Kita berdoa semua. Mudah-mudahan kita pasang niat kita bahwa haji merupakan rukun Islam yang diwajibkan bagi semua manusia yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Jangan sampai memaksa diri sehingga memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Yakin dan percayalah ketika ada panggilan Allah, maka kita akan berangkat menunaikan ibadah haji dan betul-betul kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi jemaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Terakhir, mari sekali lagi kita doakan bersama-sama jemaah haji kita semuanya, khususnya dari Kabupaten Sumbawa Barat, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kegiatan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.